Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera, dan salam komunikasi. Yang saya sayangi teman-teman dosen dan karyawan, serta adik-adik peserta yudisium yang pada hari ini sangat ceria. Saya yakin kalau dibuka maskernya pasti senyum isinya ya. Kita bersyukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya acara yudisium dan pelepasan untuk wisudawan semester genap tahun akademik 2019-2020 dapat terselenggara, meskipun pada awalnya terjadi perdebatan untuk dilaksanakan offline karena Surabaya masih masuk zona Vkom ya, zona orange, jadi belum kuning. Tapi akhirnya dengan protokol kesehatan yang ketat, ya terima kasih kepada pihak Hotel Santika yang sudah memberikan fasilitas sehingga protokol kesehatan dapat ini terpenuhi ya. Karena itu kita sekali lagi harus bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua yang ingin saya sampaikan mengenai arti yudisium. Kalau pelepasan saya kira tahu semua ya. Yudisium itu secara etimologi, kalau tanya pada Google MSI ya, silakan. Itu artinya pengumuman nilai ya, jadi evaluasi terhadap kelulusan peserta didik. Itu etimologinya. Terminologinya itu bagian dari proses akademik yang harus dilalui ya. Jadi untuk sampai mendapat gelar sarjanaan. Jadi hukumnya dalam tanda petik wajib ya. Nah, dimanapun itu pasti terjadi di dunia pendidikan, baik di TK sampai di jenjang sarjana S1, S2, S3, mungkin nanti ada S4 ya. Nah, itu harus dilalui. Tadi sudah diumumkan oleh Bu Erni, dibacakan SK-nya oleh Bu Farida. Itu artinya secara terminologi bagian dari prosedur dan persyaratan untuk sampai ke wisuda. Ewon dene, walaupun begitu, karena satu dan lain hal yang disebut dengan post major, ada yang di Papua, ada yang di Timor Leste, tidak bisa ikut ke sini karena berurusan dengan migrasi misalnya gitu ya. Nah, itu dimaafkan sepanjang sudah dilalui prosesnya. Warga sudah membacakan SK-nya yang ditandatangani oleh Dekan Vkom ya. Siapa namanya? Reddy Panuju ya. Sombong. Maaf, itu maksudnya. Jadi untuk bisa menandatangani ya ijazah, nanti ijazah pun insya Allah ada tanda tangan saya sebelah kanan, sebelah kiri rektor. Itu prosesnya panjang. Kalau kalian tadi perhatikan ada namanya NPB, nomor induk pegawai, itu diawali dengan 90, diakhiri dengan 75. Artinya saya ditetapkan sebagai dosen oleh negara, karena itu prosesnya juga panjang. Ngurus kepangkatan akademis sampai ke Jakarta, sampai ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Itu Bu Citra Kalang Kabut sekarang lagi ini ya, nyusun persyaratan. Jadi 90 itu artinya tahun 90. Berapa tahun saya jadi dosen di Unitawa. Jadi saya tuwek di kampus 30 tahun. Ini kelahiran berapa masih kebanyakan? 2000-an, jadi kamu iya. Tidak kalian ya. Iya. Saya yakin Anda yang masih dalam proses perencanaan oleh
pendidikan itu membutuhkan apa yang disebut tadi apa? Persyaratan dan prosedur. Ya, alhamdulillah ini sudah dilalui. Nanti andaikan kalian ada yang ingin mencalonkan jadi wali kota, jadi bupati, jangan bupati Sidoarjo ya, kan jadi ya malah. Ya, kenapa? Ada yang nyambung nggak ini? Karena bupati saya itu baru meresmikan masjid di perumahan saya. 3 hari sebelumnya lalu beliau ke Jakarta, pulang kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ke bupati yang lain aja, Gresik, Lamongan, bebas. Ya ini siang-siang jadi agak sedikit intermezzo ya. Jadi itu intinya yudisium. Kalau nanti daftar apa pegawai atau apa yang hubungannya dengan administrasi negara itu akan dicari nama NIM-nya gitu ya. Ada nggak di PDPT namanya? PDPT itu singkatan apa ya? Pusat Data Pangkalan Data ya. PDPT, Pusat Data Pendidikan Tinggi. Ada di servernya di Menteri Pendidikan sana, ya di Jakarta. Yes. Ada. Nah, biasanya itu ada konfirmasi kan. Kalau itu ada tapi mencurigakan, biasanya mereka datang ke kampus untuk menverifikasi. Ini jasanya benar nggak? Nah, ada juga nanti gitu di verifikasi. Ditunjukkan aja tadi itu yang ya ada nggak tadi ketika namamu dipanggil lalu ada fotonya di situ, nggak ada yang mendokumentasikan. Sudah nggak bisa diulang. Ya itu bagian dari bukti. Baik, karena ini COVID kita nggak boleh lebih dari 2 jam di sini karena ini ber-AC ya. Saya coba persingkat. Nah, ini bagian dari awal, kemudian tanggal sebagai tanggal apa ya? 12 kan ya? Oh 13. Oh iya, tanggal 13 hari Minggu. Itu kalian akan diwisuda oleh rektor. Nah, apa artinya wisuda? Silakan tanya Profesor Dr. Google MSI ya. Itu. Nah, ditambah lagi persyaratan, tapi ternyata sudah dirubah. Itu rapid test. Ya. Itu penting untuk dirimu sendiri. Saya juga baru melakukan rapid test ya. Satu tempat di Majen di Adita Warman. Kalau itu sih mahal, agak mahal, tapi lumayan gitu ya. Artinya nggak meragukan gitu loh prosesnya. Itu penting. Apa saya ini ada diikuti oleh Mbak Koroni ya? Ya atau bebas, kalau bebas ya alhamdulillah. Kalau ketahuan ada indikasi kan kita bisa mengantisipasi. Oke, tapi itu nggak usah khawatir karena sifatnya himbauan, tadinya wajib ya. Oke. Gimana? Ya kalau bisa, ini kan masih ada waktu sampai Sabtu, ya. Rapid test bisa dilakukan di kampus di Fakultas Kesehatan, Pelayanan Kesehatan di Tomo. Ya, saya tidak mau bilang bayarnya berapa ya, nanti kena protes. Silakan datang ke sana, itu cuma 10 menit loh, diambil darahnya, kayak ketahuan sehat atau enggak. Baik, itu nanti kita akan ketemu lagi di hari Minggu tanggal 13 September. Dah, sudahlah resmi kalian menjadi seorang sarjana strata S1. Oke, itu sambutan soal itu saya cut sampai di sini. Sebetulnya panjang, masih ada 12 bab ya. Nah, sekarang soal apa ini pelepasan, seolah-olah kalian itu mau dibuang ya. Waduh, kurang ajar. Enggak, ini hanya formalitas saja. Artinya pelepasan itu di program ini, karena di Vkom itu punya 2 program sementara, yaitu S2. Oke, silahkan yang ingin meneruskan ya karir akademiknya di S2 itu terbuka. Masih dibuka ya Pak Iwan? Masih. Untuk alumni Vkom tanpa tes. Ya kan berarti meragukan kalau dites lagi ya. Tanpa tes silakan masuk. Dan itu Magister Komunikasi Unitomo itu yang paling murah insya Allah di dunia.
Iya, dan kalau di akhirat ada mungkin yang paling murah. Paling murah kalau nggak berminat gimana ya? Ya. Nah, nanti ada S3 berikutnya belum ya, karena untuk mendirikan S3 itu harus ada 2 guru besar. Sementara Vkom belum punya, satu aja ngurusnya bukan main ya. Ada satu kemudian sudah pindah ke apa namanya USU ya. Pensiun. Universitas sebelah Oh. Unitomo ya. Ya insya Allah lah didoakan nanti ada berikutnya mungkin 3-4 tahun lagi baru kita punya S3. Sementara yang ada di Unitomo itu manajemen S3 itu baru buka ya. Baik, adik-adik yang saya cintai, itu kalau berminat nanti setelah itu baru keluar seperti kakak kelas dulu ya. Setelah S2 di sini itu ke Unpad, ada yang ke UNER ya. Gitu ya, kalau mau ditelusur lumayan lah ya, alumni Unitomo. Insya Allah saya kasih rekomendasi gitu, dilihat, wah Pak Redi, oke silakan gitu ya, mumpung saya masih jadi dekan gitu. Baik adik-adik, saya kira saya tidak perlu berpanjang lebar. Yang jelas untuk pelepasan ini bukan berarti dibuang, tapi untuk ada temu kan ada pisah ya. Gitu. Jadi nggak mungkin kita ketemu terus. Suami istri ada kadang-kadang cerai gitu ya, ya kan? Gitu. Ya kita berpisah dulu. Saya mohon maaf nggak menyindir siapa-siapa ya. Baik. Yang merasa tersindir saya mohon maaf ya. Tapi tidak apa-apa, selalu ada hikmah berpisah itu ya. Oke ya. Selanjutnya saya selesaikan ya pidato saya supaya saya nggak dimarahi Bu Citra. Mewakili lembaga yaitu Vkom Unitomo mengucapkan selamat ya kepada yang wisudawan ataupun keluarga. Mudah-mudahan ini merupakan satu momentum kebahagiaan ya. Biasanya kalau habis ada penderitaan itu ada kebahagiaan, itu silih berganti ya. Tidak usah sedih ketika dirundung ya nestapa. Ini bagian dari itu semua. Mudah-mudahan disyukuri ya. Terakhir saya minta maaf kepada adik-adik. Biasanya acara kayak gini ketika normal itu meriah gitu ya, ada musiknya, ada elektron gitu ya, ada gojlok-gojlokan, ada video prank tuh ya, ada apa namanya itu bully-bullyan gitu ya, wah asik pokoknya. Kemudian juga dihadiri oleh rektorat dan yayasan. Cuma kali ini karena ada persoalan new normal, menghindari kerumunan, itu beliau tidak kita undang, tapi saya sudah berizin gitu ya. Jadi saya minta maaf atas keadaan post major ini, sesuatu yang nggak bisa kita elakkan, maka acaranya menjadi singkat-singkat. Yang penting itu sahnya ya, gitu kan? Kan orang nikah nggak harus di masjid, nggak harus di gereja, betul lah? Enggak? Oh saya nggak tahu kalau yang itu. Kalau yang muslim itu nggak harus di masjid, kadang-kadang di rumah, gitu ya. Kadang-kadang hanya lewat telepon, terus aja lewat telepon ucap kabulnya ya. Nah, kan tidak mengurangi keabdolan, gitulah ya. Jadi ini juga begitu, yang penting dalam hidup kalian ada memori yang bisa diceritakan pada anak, cucu, nanti canggah ya. Bahwa ini loh, saya pernah mengalami momentum seperti ini. Itu orang lain belum tentu diberi kesempatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, itulah kira-kira. Dan terakhir saya ucapkan pada semua pihak dari pagi sampai sore, kepada teman-teman Bu Faridah, Bu Yedi, ya, kemudian Pak Dono, lalu Pak Iwan, terakhir tadi tersinggung. Ya udah oke. Lalu yang lain-lain Bu Citra dan sebagainya, Pak Jaja di mana ini? Oh di belakang. Nah itu diucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsir. Ya, Allah akan membalas yang lebih besar
dari itu semua. Makanya tadi kok Padam Unitomo kami berbakti, kan ya? Bagi Unitomo Fikom Jos kami mengabdi, ya itu kira-kira. Oke, tapi kalau diteruskan jadi panjang lebar, kira-kira itulah yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, mohon maaf bila ada yang tidak berkenan di hati, mohon maaf. Akhirnya sebelum saya tutup dengan salam, mari tadi nasionalisme sudah digelorakan dengan Padamu Negeri. Coba kita review kembali gelora kita terhadap Fikom. Tolong ada saja. Biasa. Jos. Ya. Oke, untuk terakhir kalinya mungkin kalian akan memepikan Jos, ya. Jadi coba dihayati betul Josnya itu nancep, ya. Baik. Saya akan komandoi Jos sekali. Kalian 3 kali membalasnya. Jos, ya. Fikom. Nancep bener ini ya. Bu Erni sampai ketawa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum lanjut ke acara selanjutnya, mari kita gaungkan jos-jos lagi ya biar semangat ya. Kayaknya ini lebih siang, lebih kurang bersemangat, mungkin lapar ya teman-teman. Belum makan siang. Baik, saya bilang Fikom, teman-teman langsung jos gitu seperti biasa ya. Fikom! Jos. Fikom! Jos. Luar biasa, tepuk tangan dulu buat kita semua. Terima kasih. Baik, untuk yang selanjutnya pembacaan wisudawan terbaik S1 semester genap 2019-2020 dan nominasi wisudawan terbaik S1 semester genap 2019-2020 jatuh kepada jeng nggak ada backsoundnya, nggak ada musiknya ya, new normal nggak boleh. Yosa Yono dengan IPK 3,80, luar biasa. Apakah ada Yosa? Oh, udah ada, Pak Jajak, ada tak? Oh, beliaunya sudah berhalangan tidak bisa hadir. Nggak apa-apa ya. Oke, sambutan sudah, menyanyi sudah, semuanya sudah. Yang kurang sekarang pesan dan pesan nih mahasiswa S1. Saya akan uji petik ya, mungkin ada beberapa